Sekarang, biarkan orang tua ini mengumumkan hadiah turnamen pemeringkatan ini. Kata-kata Ling Wugu, membuat semua orang memusatkan pandangan mereka kembali padanya dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Hadiah untuk setiap turnamen peringkat berbeda. Mereka hanya mendengar Ling Wugu membaca, tempat ketiga dalam peringkat individu turnamen peringkat, akan menerima satu pil hati naga bergaris ungu. Tempat kedua dalam peringkat individu, akan menerima 3 tetes cairan pendingin sumsum berurat ungu. Seperti yang dikatakan Ling Wugu sampai di sini, penonton di bawah sudah dipenuhi dengan teriakan kaget. Sebab, ini semua adalah obat dewa yang sulit didapat meski dengan kekayaan melimpah. Rumornya, yang pertama dibuat dengan menyempurnakan kekuatan inti mendalam naga sejati, dan bisa meningkatkan kecepatan kultivasi mereka beberapa kali lipat. Yang terakhir, dapat menyempurnakan sumsum tulang dan otak seseorang, meningkatkan kekuatan fisik dan mental mereka secara signifikan, sehingga memungkinkan seseorang memperoleh manfaat permanen. Kedua obat ini sangat terkenal dan berharga, dan hampir mustahil untuk membelinya tidak peduli seberapa besar jumlah uang yang dimiliki seseorang. Khususnya bagi generasi muda, pil jantung naga bergaris ungu, dan cairan pendingin sumsum berurat ungu, benar-benar merupakan obat ajaib. Semua murid yang berpartisipasi yang hadir, termasuk murid-murid sekte terkemuka sudah menatap dengan mata kaku, ketika suara menelan terus-menerus keluar dari tenggorokan mereka. Namun, syarat untuk mendapatkan salah satu dari 2 jenis obat ini sangat sulit, naik ke posisi 3 teratas di antara 1.500 talenta terbaik, sungguh lebih sulit daripada mencoba naik ke langit. Tempat pertama dalam peringkat individu, akan menerima artefak Sky Profound, armor skala naga, yang berasal dari wilayah pedang surgawi yang perkasa. Saat hadiah juara pertama diumumkan, seluruh penonton langsung berteriak seolah-olah ada minyak panas di wajan, dan tidak bisa mereda dalam waktu lama. Artefak Sky Profound, armor skala naga. Seperti yang diharapkan dari wilayah pedang surgawi yang perkasa, ini benar-benar merupakan pertunjukan tangan yang membuat sulit untuk tetap tenang bahkan jika seseorang menginginkannya. Ucap Master Sekte Xiao Juetian berkata dengan wajah penuh keterkejutan, saya telah mendengar bahwa armor sisik naga ini dibuat dari sisik naga dari naga sejati. Meskipun sangat tangguh, ia juga memiliki sejumlah sifat reflektif terhadap energi asing yang dalam. Dengan armor skala naga di tangan, itu sebanding dengan memiliki beberapa nyawa lagi. Layer, kali ini, kamu benar-benar harus mengeluarkan upaya 120%. Untuk armor skala naga ini, kamu harus berusaha sebaik mungkin meskipun yang kamu hadapi adalah Ling Yun, dan tidak boleh menyatakan kehilangan sejak awal. Ya, ucap Xiao Kuanglei dengan paksa menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Hanya ada 3 armor pelindung peringkat Sky Profound di seluruh kekaisaran Blue Wind. Terlebih lagi, tidak satupun dari mereka yang bisa menandingi armor skala naga ini. Ucap Penatua Agung Klan Surga Terbakar, Fan Molly, juga tidak bisa lagi tetap tenang. Namun, dia tidak seoptimis Xiao Juetian. Pernyataan Ling Wugu berlanjut, 10 kekuatan teratas di turnamen peringkat, setelah turnamen, akan memenuhi syarat untuk menjelajahi alam rahasia cekungan surga dalam tim. 10 kekuatan teratas dalam turnamen peringkat, setelah penjelajahan alam rahasia cekungan surgawi, akan memiliki kesempatan untuk melihat ritual penyegelan iblis yang dilakukan secara pribadi oleh Penatua Ling Kun dari wilayah pedang surgawi yang perkasa dengan mata kepala mereka sendiri. Ritual penyegelan iblis. Apa itu? Ucap Yun Che, dengan bingung bertanya ke arah Qin Wushang. Qin Wushang berpikir sejenak, dan berkata, saya juga tidak begitu yakin. Menghitung kali ini, saya sudah berada di sini 3 kali, namun saya belum pernah mendengar hadiah semacam ini. Tapi kata iblis, saya pernah mendengarnya. Dikabarkan bahwa 100 tahun yang lalu, daerah pedang surgawi yang perkasa telah mengirim iblis ke villa pedang surgawi, dan menyegelnya di bawah teras manajemen pedang. Pedang raksasa yang berada di tengah teras manajemen pedang, ada tepat untuk menyegel iblis itu. Mungkin segel ini perlu diperkuat sesekali, atau mungkin alasan mengapa Ling Kun ini datang ke villa pedang surgawi, bukan untuk menyaksikan sesi turnamen pemeringkatan Blue Wind ini, tapi untuk memperkuat segel itu, tentu saja, ini hanya sebuah tebakan. Soal villa pedang surgawi yang memiliki iblis yang dikirim ke sini oleh daerah pedang surgawi yang perkasa, Yun Che telah mendengar Chang Yue menyebutkannya sebelumnya saat dia memperkenalkan villa pedang surgawi kepadanya.
Tatapannya menyapu sekeliling, dan menemukan bahwa sebagian besar orang saling berbisik dengan ekspresi bingung, jelas mereka semua tidak tahu apa yang disebut ritual penyegelan iblis itu. Waktunya telah tiba. Sekarang, orang tua ini menyatakan, sesi turnamen pemeringkatan Blue Wind ini, secara resmi dimulai. Arena wacana pedang yang sangat besar segera menjadi sunyi. Orang hanya bisa melihat sosok Ling Wugu goyah, dia sudah terbang ke udara. Meninggalkan barisan hantu abu-abu kabur, dia mendarat di tengah-tengah arena wacana pedang dalam sekejap mata. Di sana, batu penilai profound raksasa sudah berdiri di tempatnya. Turnamen pemeringkatan sesi ini, memiliki total 513 kekuatan sektoral untuk diperingkat, dan melibatkan 1535 murid yang berpartisipasi. Usia setiap murid yang berpartisipasi tidak boleh lebih muda dari 16 tahun, dan tidak boleh lebih dari 20 tahun. Siapapun yang tidak berada dalam rentang usia ini akan segera dikeluarkan. Sekarang dimulailah pengundian turnamen pemeringkatan. Sebelum nomornya diambil, seseorang harus diuji usianya dan kekuatannya, lalu beritahu semua orang nama-nama individu luar biasa dari generasi muda juga. Sekarang, murid-murid yang berpartisipasi yang dipanggil oleh lelaki tua ini, segera datang untuk penilaian kekuatan profound dan gambar nomor lot. Li Badao dari klan Pedang Langit, Ji Hong, Ye Changqing. Ketiganya yang namanya dipanggil oleh Ling Wugu segera turun dari tempat duduk, dan meletakkan telapak tangan mereka di atas batu penilai yang dalam satu persatu. Usia yang dihasilkan masing-masing adalah 19, 20, dan 20, peringkat kekuatan profound masing-masing adalah alam profound roh peringkat 3, alam profound roh peringkat 2, dan alam profound roh peringkat 2. Setelah itu, mereka menggambar nomor turnamen ranking mereka sendiri di sampingnya, dan kembali ke tempat duduk mereka. Wu Mu dari Gunung Thunderbolt, Wu Feiran, Wu Qingyun. Paviliun Awan Skyriver, Sekte Pemujaan Bulan, Pulau Awan Ilahi. Gelombang demi gelombang murid yang berpartisipasi, dengan sekte sebagai unit, datang dan melakukan penilaian kekuatan profound serta pengundian angka. Sama seperti sesi sebelumnya, sebagian besar usia murid yang berpartisipasi semuanya dikelompokkan pada usia 19 dan 20. Usia 18 tahun sudah sangat jarang, dan 17 tahun sudah sangat langka. Adapun 16, hampir setengah dari murid sudah naik, tapi masih belum ada satupun. Selain itu, lebih dari 90% murid yang berpartisipasi ini, memiliki kekuatan profound yang terpusat di antara alam profound roh tingkat pertama dan alam profound roh tingkat kelima. Yang melampaui tingkat kelima dari alam profound roh bahkan tidak mencapai 1/10. Xiao Kuanglei dari Sekte Xiao, Xiao Zhen, Xiao Nan. Saat nama Sekte Xiao diumumkan, seluruh penonton tiba-tiba menjadi sunyi lagi. 4 sekte besar yang membuat kagum kekaisaran Blue Wind, akhirnya mulai memasuki panggung. 3 murid Sekte Xiao yang berpartisipasi berjalan keluar dari area tempat duduk, dan berjalan menuju pusat arena wacana pedang bahu-membahu. Bahkan cara mereka berjalan berbeda dengan murid sekte lainnya. Di sela-sela alis mereka, muncul aura sombong yang nyaris tampak alami. Xiao Kuanglei, 20 tahun, alam profound roh level 9. Xiao Kuanglei adalah orang pertama yang melakukan penilaian kekuatan mendalam. Saat hasilnya terlihat, berbagai seruan datang dari bawah panggung. Terutama para murid yang biasanya sombong dan disebut sebagai anak ajaib nomor 1 di daerahnya sendiri, mereka langsung terbelalak dan ternganga, dan tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Seruan yang terdengar di samping telinga membuat Xiao Zhen mendengus dingin, dia mengambil langkah maju dan menekankan tangannya ke batu penilai profound. Xiao Zhen, 20 tahun, alam profound roh level 9. Kali ini, murid-murid muda yang sudah terbelalak dan ternganga itu menatap mata mereka lebih lebar lagi. Mereka hanya mendengar nama 4 sekte besar yang menakjubkan dengan telinga mereka sebelumnya, namun kali ini, mereka menggunakan mata mereka, dan dengan tulus menyaksikan betapa mengerikannya 4 sekte utama. Xiao Nan yang terakhir. Xiao Nan, 18 tahun, alam profound roh level 6. Meskipun kekuatan mendalam Xiao Nan adalah yang terbawah dari ketiganya, dia 2 tahun lebih muda dari Xiao Kuanglei dan Xiao Zhen. Usia ini ditambah dengan peringkat kekuatan yang sangat besar ini, faktor guncangannya tidak sedikit pun lebih lemah dari 2 sebelumnya. Tidak lama kemudian,
3 murid klan surga terbakar yang berpartisipasi juga naik ke panggung pada waktu yang sama. Fen Jin, 20 tahun, alam profound roh level 9. Fen Juebi, 20 tahun, alam profound roh level 8. Fen Yuange, 19 tahun, alam profound roh level 7. Sui Wushuang dari Frozen Cloud Asgard, Wu Suexin, Xia King Yue. Seperti yang diharapkan, ketika ketiga betina Frozen Cloud Asgard keluar, seluruh lingkungan segera dipenuhi dengan gema dari tegukan yang terus-menerus. Tatapan para murid muda semuanya terkonsentrasi pada wajah dan sosok cantik Sui Wushuang dan Wu Suexin, menatap begitu lama hingga mata mereka yang lebar hampir menjadi vertikal, seolah-olah roh mereka telah meninggalkan tubuh mereka. Kakak ipar, cepat, lihat. Itu kakak perempuan. Meskipun Xia King Yue mengenakan cadar, Xia Yuanba masih mengenalinya sekilas. Dia segera meraih lengan Yun Ce sambil berteriak kegirangan. Yun Ce dengan cepat membungkamnya dan berkata dengan suara rendah, "Aku tahu dia adalah King Yue dan aku sudah tahu bahwa dia akan berpartisipasi dalam turnamen peringkat ini. Kamu bisa memanggilku kakak ipar, tapi kamu tidak boleh memanggilnya kakak perempuan lagi." Murid perempuan Frozen Cloud Asgard dilarang menikah. Jika orang lain mendengar tentang sesuatu, itu akan merugikan dirinya. Kita juga akan menerima perhatian yang tidak perlu. Xia Yuanba segera menutup mulutnya dengan kedua tangannya, mengangguk berulang kali, dan tidak berani berteriak keras-keras. Tatapan Yun Ce tertuju pada punggung Xia King Yue saat jantungnya berdebar kencang. Sudah 1,5 tahun sejak terakhir kali dia melihatnya dan dia jelas telah tumbuh lebih tinggi. Tubuh asli yang sangat ramping dan anggun telah menjadi lebih indah lagi. Hanya dengan melihatnya dari belakang saja sudah cukup untuk membayangkan seperti apa kecantikannya yang tiada taraf, begitu dia membuka cadarnya. Wajahnya mungkin menjadi lebih menakjubkan sejak dulu. Gadis bercadar itu adalah kakak perempuan Yuanba, istrimu bukan? Yang lain tidak mendengar apa yang dikatakan Yuanba, tapi Chang Yue yang duduk di sebelah mereka mendengarnya dengan jelas. Dia menatap Xia King Yue dengan ekspresi agak kosong di wajahnya. Saat melihat istri kekasihnya, suara dan ekspresinya mengungkapkan emosi kompleks yang tak terlukiskan. Terlepas dari apakah mereka benar-benar memiliki perasaan satu sama lain atau tidak, terlepas dari apakah mereka benar-benar suami istri atau tidak, dia tetaplah istrinya, mereka resmi menikah, menghormati langit dan bumi, menghormati orang yang lebih tua, dengan langit dan bumi sebagai saksi. "Iya," ucap Yun Ce tidak mengabaikan gumaman Chang Yue. Dia langsung ke pokok persoalan, dan menjawab. "Dia adalah saudara perempuan Yuanba, dan juga istriku, yang menikah denganku 18 bulan lalu. Dia berumur 17 tahun ini, dan tanggal lahirnya, hanya 9 hari lebih lambat dari tanggal lahirku." Bibir Chang Yue sedikit bergerak, lalu dia bertanya dengan lembut. Apakah kalian, benar-benar tidak memiliki perasaan satu sama lain?" Pertanyaan ini menyebabkan Yun Ce terdiam cukup lama. Lalu, dia berkata dengan lemah. "Selama beberapa hari setelah pernikahan kami, saya pernah mencoba menggunakan berbagai cara untuk memupuk perasaannya terhadap saya. Tapi, sebelum aku bisa melihat hasilnya, sebuah insiden tiba-tiba terjadi, yang membuatku tidak punya pilihan selain meninggalkan klan Xiao. Dia tidak punya perasaan apapun terhadapku. Paling tidak, dia tidak memiliki tipe perasaan antara pria dan wanita, tapi dia tidak memperlakukanku dengan buruk. Bagi saya tidak berani mengatakan bahwa saya tidak memiliki perasaan apapun antara pria dan wanita terhadapnya. Paling tidak, saya tidak bisa tidak tertarik dengan kecantikannya, suasana di sekitarnya, dan kepribadiannya. Saya bahkan percaya bahwa, tidak peduli pria mana yang cocok dengannya, mereka pasti akan tertarik padanya." Chang Yue diam-diam mendengarkan penjelasan Yun Ce. Perasaan canggungnya terhadap Xia King Yue diam-diam menghilang, dan yang mengambil alih adalah perasaan kekaguman dari lubuk hatinya. "Hanya saja, hubunganku dengannya, mungkin tidak lebih dari ini. Dan saat ini saya tidak tahu apakah nama kami sebagai suami istri masih ada." Ucap Yun Ce menatap punggung Xia King Yue dan menghela nafas. "Mengapa?" ucap Chang Yue bertanya penasaran. "Pada hari aku meninggalkan klan Xiao, semua orang mengkritikku sebagai sampah yang diambil dari tempat lain, bahwa pernikahanku dengan Xia King Yue, adalah bentuk penipuan yang tidak tahu malu. Mereka memaksa saya untuk menyerahkan akta nikah dan merobeknya untuk menghapus hubungan kami sebagai suami istri.
Saya meninggalkan klan Xiao segera setelah itu, tetapi sebelum saya pergi, saya menyerahkan surat nikah kepada Xia Qingyue. Mengenai apakah dia merobek akta nikah setelah itu, saya tidak tahu. Ucap Yun Ce tersenyum. Ketika Yun Ce berbicara, rasa tidak nyaman yang muncul di hati Chang Yue karena Xia Qingyue telah sepenuhnya padam. Hasil dari kekuatan 3 murid dari Frozen Cloud Asgard dengan cepat diumumkan. Sui Wushuang, 20 tahun, alam profound roh level 9. Wu Suexin, 20 tahun, alam profound roh level 9. Xia Qingyue, 17 tahun, alam profound roh level 8. Pada saat ini, penonton terdiam selama 3 detik penuh, dan kemudian, tiba-tiba, gelombang seru besar pun terjadi. Penonton, baik tua maupun muda, bahkan Ling Yuefeng dari Villa Pedang Surgawi, langsung berdiri dari tempat duduk mereka, dan melihat pemberitahuan yang diungkapkan oleh batu penilai profound dengan ekspresi heran. Tingkat ke-8 dari alam profound roh. Meskipun levelnya sangat tinggi, di 4 sekte besar, itu tidak terlalu berlebihan. Yang mengejutkan orang-orang adalah usianya, dia baru berusia 17 tahun. Siapa perempuan ini? Xia Qingyue. Kenapa aku belum pernah mendengar ada murid dengan nama ini di Frozen Cloud Asgard? Ucap Xia Juetian tidak lagi bisa tetap tenang dan berkata dengan cemberut. Dia mau tidak mau mengakui bahwa, meskipun sekte Xiao-nya kuat dan makmur, dia yakin bahwa sektenya tidak mampu membawa muridnya ke alam profound roh tingkat 8 pada usia 17 tahun. Orang tua ini juga belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Gadis ini baru berusia 17 tahun, dia pasti murid baru yang diterima Frozen Cloud Asgard dalam beberapa tahun terakhir. Kata Xiao Wuji sambil alisnya tenggelam. Dengan usianya, dia pasti akan dapat berpartisipasi dalam turnamen peringkat berikutnya juga. Orang tua ini berpikir bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh Frozen Cloud Asgard telah sangat berkurang, tapi aku tidak menyangka bahwa mereka masih memiliki kekuatan yang begitu menakjubkan. Kita pastinya harus mengerahkan semua yang kita punya di turnamen pemeringkatan ini. Jika tidak, jika dia muncul lagi di turnamen pemeringkatan berikutnya, meskipun lelaki tua ini tidak mencoba untuk menjual diri kita sendiri, aku khawatir sekte Xiao kita, tidak akan ada murid manapun yang mampu melawannya. Xiao Juetian mengerutkan keningnya dengan erat. Dia sama sekali tidak bisa menyangkal kata-kata Xiao Wuji. Alam profound roh tingkat ke-8, gumam Yun Ce dadanya terangkat, dan dia menarik napas dalam-dalam. Bahkan dia sangat terkejut dengan kekuatan Xia Qingyue hari ini. Wah, kakak sebenarnya, sudah, luar biasa. Ucap Xia Yuanba matanya melebar. Tidak lama setelah Frozen Cloud Asgard, Ling Wugu akhirnya meneriakkan nama Villa Pedang Surgawi. Villa Pedang Surgawi, Ling Yun, Ling Feiyu, Ling Jie. Pada saat itu, arena wacana pedang sekali lagi menjadi tenang. Bagaimanapun, ini adalah kemunculan tokoh dikdaya nomor 1 Kekaisaran Blue Wind yang sebenarnya. Dengan Ling Yun yang memimpin, dia meletakkan tangannya di batu penilai yang sangat besar. Ling Yun, 20 tahun, alam profound bumi level 3. Ling Yun perlahan melepaskan tangannya dari batu penilai yang sangat besar dan perlahan pergi. Tanpa mempedulikan kebisingan yang terdengar seperti deru ombak yang mengelilinginya, langkah kakinya, suasananya, dan ekspresinya setenang angin sejuk, seolah-olah dia adalah awan putih bersih tak berbintik. Praktisi alam profound bumi pertama muncul dalam penilaian kekuatan profound, dan pada saat yang sama, dia adalah satu-satunya di seluruh sejarah penilaian kekuatan profound. Yang satu ini dan satu-satunya, juga bukan berada pada tingkat awal dari alam profound bumi, namun juga telah mencapai tingkat ketiga. Tingkat ini, seperti sebuah granat, meledak di depan mata dan hati para murid yang berpartisipasi yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan mereka benar-benar tercengang. Mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat, dan tidak sadar dalam waktu yang lama. Sebab, bagi mereka, hal itu pada dasarnya adalah kenyataan yang tidak dapat dipahami. Seorang anak berusia 20 tahun di alam profound bumi sangat tidak nyata, hampir seperti sebuah kisah mitos. Di turnamen sebelumnya, Ling Yun yang baru berusia 17 tahun berhasil meraih posisi teratas. Dengan mudah, di turnamen ini, pada dasarnya tidak ada yang mampu bersaing melawan Ling Yun untuk itu. Di masa depan, dia pasti akan menjadi Ling Yuefeng yang lain. Ucap Qin Wushang menghela nafas. Tingkat ketiga, alam profound bumi.
Sudut bibir Yun Ce bergerak-gerak beberapa kali. Orang ini, menyebutnya tidak normal itu terlalu sopan. Setelah Ling Yun, adalah Ling Feiyu dan Ling Jie. Ling Feiyu, 19 tahun, alam profound roh level 9. Ling Jie, 16 tahun, alam profound roh level 6. Seluruh penonton juga terguncang oleh hasil dua orang lainnya selain Ling Yun. Villa Pedang Surgawi, bagaimanapun juga, adalah Villa Pedang Surgawi. Dan Ling Jie, juga satu-satunya murid berusia 16 tahun yang berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan ini. Berbeda dengan ketenangan Ling Yun seperti awan, dia bersemangat tinggi, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Ekspresi semangatnya terlihat seperti ingin segera bertarung beberapa ronde dengan seseorang. Seperti yang diharapkan dari adik laki-laki Ling Yun. Kemajuan Ling Jie dalam 8 bulan ini, tidak sesederhana itu. Yun Ce bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Tepat setelah Villa Pedang Surgawi, nama keluarga Kekaisaran Blue Wind akhirnya terdengar. Keluarga Kekaisaran Blue Wind, setelah meneriakkan nama itu, Ling Wugu tiba-tiba berhenti. Setelah memusatkan pandangannya pada daftar nama sejenak, dia terus berteriak dengan nada suara yang aneh. Yun Ce, meskipun posisi keluarga Kekaisaran Blue Wind di turnamen peringkat tidak terlalu bagus, mereka tetaplah keluarga kekaisaran. Ia mengendalikan kekuatan politik terbesar di Kekaisaran Blue Wind. Alhasil, saat nama keluarga Kekaisaran Blue Wind keluar, langsung menarik perhatian seluruh penonton. Namun setelah nama Yun Ce keluar, tatapan Ling Wugu kemudian meninggalkan daftar nama dan tidak mengumumkan nama berikutnya. Hanya ada satu nama ini. Giliranku, ucap Yun Ce segera bangkit dan berjalan menuju batu penilai yang sangat besar. Lingkungan sekitar segera bergema dengan suara bisikan. Apa yang sedang terjadi? Hanya dia, sepertinya begitu, apa-apaan ini? Keluarga kekaisaran serius hanya mengirim satu orang untuk berpartisipasi tahun ini. Itu mungkin dipengaruhi oleh kekacauan di dalam keluarga kekaisaran. Jangan bicara omong kosong. Mungkin kekuatan orang ini begitu tinggi sehingga cukup bagi keluarga kekaisaran untuk mengirim satu orang saja. Bagaimanapun, peringkat kekuatan sekte bergantung pada murid peringkat tertinggi mereka. Yun Ce berjalan turun dari tempat duduknya dan berjalan di tengah-tengah pandangan semua orang. Dari area tempat duduk Frozen Cloud Asgard, Xia Qingyue, yang selalu tenang dan diam, melebarkan mata indahnya yang membawa sedikit keterkejutan ketika dia melihat Yun Ce. Dia bergumam dengan nada suara rendah, bagaimana mungkin, dia. Saat Yun Ce keluar, aurora es yang mengelilingi Chu Yue-chan langsung menjadi kacau dan matanya juga menjadi linglung sejenak. Namun segera setelah itu, semuanya menjadi tenang kembali. Dia mengalihkan pandangannya dan tidak lagi menatap Yun Ce. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Chu Yueli memusatkan pandangannya pada Yun Ce dan ekspresinya menjadi semakin ragu. Ketika Yun Ce berdiri di depan batu penilai yang sangat besar, dia memiringkan kepalanya dan berbicara ke arah Xia Qingyue. Qingyue, tidakkah kamu merasa dia mirip dengan seseorang? Yun Ce, Xiao Ce, Xia Qingyue perlahan bergumam, lalu menggelengkan kepalanya dengan lembut, mereka terlihat sangat mirip tetapi tidak mungkin itu dia. Pembuluh darahnya telah lumpuh dan tidak mungkin dipulihkan, jadi semakin mustahil baginya untuk memiliki hubungan apapun dengan keluarga kekaisaran. Chu Yueli menatap Yun Ce lagi beberapa saat, dan kemudian berkata dengan lembut, benar, memang tidak mungkin kalau itu dia. Tapi sebenarnya ada dua orang di dunia ini yang sangat mirip. Apakah kamu pernah melihat orang ini sebelumnya? Ucap Chu Yue-chan tiba-tiba mengangkat alisnya dan bertanya. Tidak, ucap Chu Yueli menggelengkan kepalanya, tapi dia terlihat mirip dengan seseorang yang pernah kutemui sebelumnya. Siapa? Itu adalah orang yang ingin dinikahi oleh Qingyue tahun itu. Nama orang itu adalah Xiao Ce. Nama orang ini adalah Yun Ce. Bukan hanya bentuknya yang mirip, bahkan namanya pun mirip. Suatu kebetulan yang mengejutkan, kata Chu Yueli menjelaskan. Chu Yue-chan tertegun. Kakak perempuan, ada apa? Merasakan aura Chu Yue-chan tiba-tiba menjadi kacau, Chu Yueli segera memiringkan kepalanya saat dia bertanya dengan heran. Tidak ada apa-apa, ucap Chu Yue-chan menutup matanya dan berkata dengan suara sedingin es. Namun segera setelah itu, suara benturan tiba-tiba terdengar dari sisi kanannya.
Sandaran tangan kursi yang sudah berada di tengah aurora es yang mengapung menjadi debu. Kakak perempuan, kamu tidak boleh bertanya lagi, aku baik-baik saja. Kata Chu Yuechan menutup matanya yang menawan, dan dengan dingin menegur. Tidak termasuk Nyonya Asgard, Chu Yuechan memiliki posisi dan prestise tertinggi di Frozen Cloud Asgard. Meskipun dia juga salah satu dari 7 peri Frozen Cloud dan adik perempuan Chu Yuechan, Chu Yueli masih sangat menghormatinya. Meski kecurigaannya semakin besar, dia tetap tidak berani bertanya lebih jauh. Dia hanya bisa berulang kali memikirkannya di dalam hatinya. Yunce, 17 tahun, alam profound sejati level 10. Begitu hasil ini keluar, seluruh penonton mendesis tidak senang. Selanjutnya, suara kekek yang menjawab memenuhi area itu ke segala arah. Meskipun seluruh sekeliling dipenuhi dengan tawa yang tertawa, tawa itu kemudian menjadi suara tawa yang tak terkendali. Penonton dibanjiri dengan segala macam tawa dan cemoohan yang bahkan beberapa orang tua yang memiliki kebajikan dan prestise juga tanpa sadar tertawa setelah melihat hasil ini. Alam profound sejati sebenarnya telah muncul di turnamen peringkat tahun ini. Bahkan alam profound sejati cukup berani untuk berpartisipasi dalam turnamen peringkat ini. Hahaha. Keluarga Kekaisaran Blue Wind sebenarnya mengirimkan murid seperti itu untuk berpartisipasi. Sungguh mengejutkan, ini sebenarnya adalah alam profound sejati. Apakah keluarga Kekaisaran Blue Wind datang ke sini untuk melucu tahun ini? Sepertinya tidak perlu lagi khawatir menjadi peringkat pertama dari bawah, hahaha. Saya rasa saya belum pernah mendengar tentang alam profound sejati yang muncul di turnamen peringkat. Keluarga Kekaisaran Blue Wind benar-benar tidak peduli dengan wajah mereka lagi. Hahaha, jika keluarga Kekaisaran Blue Wind tidak mendapat peringkat pertama dari bawah, aku akan makan kotoran di depan umum. Sebenarnya melihat alam profound sejati muncul di sini, rasanya kualitas seluruh turnamen peringkat telah menurun. Aku tersipu malu pada mereka, tapi anak ini sebenarnya punya nyali untuk menonjol. Hahaha, dia bukan karakter biasa. Wajahnya lebih tebal dari kulit pantatku. Dia sebenarnya, benar-benar datang. Di sisi Villa Pedang Surgawi, Ling Yun berbicara dengan wajah penuh keterkejutan. Wah, dia sebenarnya sudah berada di tingkat ke-10 dari alam profound sejati. Luar biasa, benar-benar berbeda dari suara ejekan di sekitarnya. Ling Jie membuka mulutnya lebar-lebar dengan wajah penuh keheranan. Reaksi mereka membuat Ling Yuefeng mengangkat alisnya. Kalian berdua kenal orang ini? Ling Yun sedikit mengangguk, dia adalah orang yang digambarkan Little Jie kepadamu saat itu dengan senyuman gembira. Terakhir kali kami melihatnya adalah setengah tahun yang lalu. Pada saat itu, kekuatannya hanya berada di tingkat ketiga alam profound sejati, tapi dia sebenarnya telah memblokir 3 serangan Little Jie. Ini baru setengah tahun sejak itu, namun dia sebenarnya sudah berada di tingkat ke-10 dari alam profound sejati. Tingkat kemajuan seperti ini, telah jauh melampaui diriku yang sebelumnya. Sedikit kejutan melintas di wajah Ling Yuefeng. Dia mulai mengamati Yunce dengan tatapan yang sangat berbeda. Suara desisan, cibiran, dan ejekan di sekelilingnya semuanya sesuai ekspektasi Yunce. Tapi bagaimana semua ini bisa menimbulkan riak di dalam hatinya? Setelah mengambil nomornya, dia berjalan turun tanpa ada perubahan ekspresi. Tatapan dan ekspresinya sangat tenang, seolah semua yang terjadi tidak ada hubungannya dengan dirinya. Perilaku seperti ini membuat penilaian Ling Yuefeng terhadap dirinya menjadi sedikit lebih tinggi. Hahaha, aku akan mati karena tertawa. Keluarga Kekaisaran Blue Wind sebenarnya mengirimkan sampah yang hanya ada di alam profound sejati. Apakah mereka benar-benar ingin mempermalukan diri mereka sendiri? Hahaha. Tim yang dibawakan oleh Putri Blue Wind yang cantik dan mulia, ucap Fen Juebi tertawa terbahak-bahak. Setelah tiba-tiba menyadari bahwa wajah Fen Juecheng tidak hanya tidak memiliki senyuman, tetapi malah kaku, dia bertanya, Kakak, ada apa? Kenapa kamu terlihat sangat buruk? Alis Fen Juecheng sedikit tenggelam, dia menjawab dengan suara muram yang menakutkan, orang itu, bernama Yunce. Itu benar, mungkinkah kakak mengetahui orang ini? Ucap Fen Juebi juga berhenti tertawa, dan ekspresinya menjadi serius. Yunce, bagus sekali, sungguh bagus, terlalu bagus. Suara dan corak Fen Juecheng menjadi semakin mendung,
dan bahkan mulai memancarkan ledakan niat membunuh yang sedingin es. Tangannya yang memegang sandaran lengan kursi sudah menonjol karena uratnya, jelas dia sudah sangat marah di dalam hatinya. Dia pertama kali mengetahui nama, Yun Che, dari pangeran ketiga Changsuo. Meskipun Changsuo telah memberitahunya bahwa Yun Che sudah mati, dia tetap memerintahkan seseorang untuk menyelidikinya. Dia menemukan bahwa Yun Che benar-benar sangat dekat dengan putri Chang Yue, namun kematiannya di gurun kematian juga merupakan kebenaran. Tapi sekarang, Yun Che ini benar-benar muncul di hadapannya dalam keadaan hidup dan sehat. Hanya memiliki satu murid yang berpartisipasi, yang juga hanya berada di alam profound sejati, namun putri Chang Yue secara pribadi memimpin kelompok. Jika dia diberitahu bahwa Chang Yue tidak datang ke sini dengan tujuan untuk menemani Yun Che ini, dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Namun, hanya ini saja, sebenarnya tidak cukup baginya untuk menjadi marah seperti dirinya. Dia ingat dari tadi malam, suara aneh yang dia dengar ketika dia berdiri di depan pintu kamar putri Chang Yue, serta sedikit gemetar dalam suara Chang Yue saat dia mengucapkan kalimat terakhir. Saat itu dia hanya merasa itu sedikit aneh, tapi tidak memikirkannya sama sekali karena dia tidak punya alasan untuk berpikir ke arah itu. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, itu jelas semacam erangan karena tiba-tiba dirangsang oleh sesuatu, dan juga suara klimaksnya karena digoda. Sandaran tangan di kedua sisi Fen Juecheng secara bersamaan diremas olehnya. Buku-buku jari tangannya yang terkepal erat menjadi putih, dan suara retakan tulang yang tergeser membuat orang merasa ketakutan. Wajahnya tidak sedap dipandang seperti baru saja memakan kotoran. "Kak, ada apa? Aku belum pernah melihatmu semarah ini sebelumnya," ucap Fen Juebi bertanya dengan kaget. Fen Juecheng menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan nada rendah, "Mintalah seseorang untuk menyelidiki nomor yang telah ditarik Yun Che dalam waktu sesingkat mungkin, kemudian hubungi setiap lawan pertempuran di grup tempat dia berada, beritahu mereka menjadi berat ketika mereka menghadapi Yun Che demi aku. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuhnya di depan umum, mereka setidaknya harus memastikan dia benar-benar lumpuh. Sebaiknya, hancurkan wajahnya pada saat yang bersamaan." Tingkah laku Fen Juecheng membuat Fen Juebi tidak berani bertanya lebih jauh. Dia memahami secara mendalam, bahwa meskipun Fen Juecheng biasanya tampil sopan dan lembut, dia akan sangat menakutkan ketika dia benar-benar menjadi marah. Dia segera mengangguk dan setuju, "Oke, hanya alam profound sejati, membunuhnya semudah membunuh ayam. Saya akan segera memerintahkan seseorang untuk melakukannya." Begitu dia meninggalkan villa pedang surgawi ini, untuk membunuhnya atau membuatnya berharap dia mati, bukankah itu hanya masalah satu kata dari kakak? Fen Juecheng menarik napas sekali lagi, namun api amarah di dadanya masih belum bisa mereda sama sekali. Pada saat ini, putri Chang Yue wajahnya sangat suram, orang-orang ini keterlaluan. Mereka semua mengejek dan mengejek, saat turnamen peringkat dimulai, adik Yun pasti akan membuat mereka dengan patuh menutup mulut. Ucap Chang Yue mengamuk tanpa kesan yang seharusnya dimiliki seorang putri. Ejekan dari mana-mana semuanya ditujukan kepada Yun Che dan keluarga Kekaisaran Blue Wind, membuatnya merasa jauh lebih dirugikan dibandingkan jika dia sendiri yang dicemooh. "Anda tidak perlu tersinggung, ini masih merupakan situasi yang normal," ucap Qin Wushang. Ekspresinya tidak berubah sama sekali dan dia berkata dengan tenang. Dari apa yang dilihatnya, tidak diejek justru merupakan hal yang tidak normal. Jika ini terjadi pada sekte lain, dia tentu akan mencemooh mereka, bahkan jika dia tidak tertawa terbahak-bahak. "Kakak ipar, nomor berapa yang kamu pilih?" Ketika Yun Che kembali, Xia Yuanba menghampirinya dan bertanya dengan tidak sabar. Yun Che menunjukkan tablet yang diambilnya. Nomor yang ditampilkan di sana adalah 1505. Melihat nomor tersebut dengan jelas, Qin Wushang menjelaskan, "Nomor ini menentukan di area mana dan urutan apa Anda akan bertarung untuk kompetisi grup pertama. 1505 artinya kamu ditempatkan di grup 15 dan akan bertanding di arena wacana pedang nomor 15. Pertandingan pertamamu akan menjadi pertunjukan kelima, dan lawan pertamamu adalah nomor 1545. Yun Che tersenyum lembut sambil mengangguk dan tatapannya terkonsentrasi pada wajah masing-masing murid yang berpartisipasi yang hadir. Jika dia bisa masuk 100 besar, dia pasti akan mengejutkan semua orang, dan menyebabkan mereka yang mengejeknya menjadi tercengang. Pada saat yang sama,
dia bisa menjadi terkenal di seluruh negeri, membiarkan istana Blue Wind membusungkan dadanya dengan bangga, dan juga membiarkan Chang Yue dan Qin Wuxiang menjadi bahagia tanpa batas. Namun, tujuannya jelas bukan hanya untuk masuk dalam 100 besar yang tidak penting ini. Di arena wacana pedang, penilaian kekuatan mendalam untuk semua murid yang berpartisipasi akhirnya selesai. Ling Wugu kemudian menggunakan waktu yang sangat lama untuk membacakan prosedur dasar dan pedoman dasar turnamen pemeringkatan. Setelah itu, turnamen pemeringkatan Blue Wind tahun ini akhirnya resmi dimulai. Saat bertarung, seseorang kalah saat dia terjatuh ke tanah selama lebih dari 10 tarikan napas atau saat dia kalah dalam pertandingan. Tidak peduli apa alasannya, pesaing manapun yang membutuhkan waktu lebih dari 30 napas untuk naik ke atas panggung akan dianggap mengakui kekalahan. Sekarang, orang tua ini menyatakan bahwa turnamen peringkat Blue Wind telah resmi dimulai. Setelah suara Ling Wugu turun, fluktuasi energi yang sangat besar datang dari segala penjuru. Di atas 30 arena wacana pedang kecil, layar pelindung energi transparan muncul secara bersamaan. Penghalang energi yang besar ini dapat mengisolasi kedua pesaing sedemikian rupa sehingga energi mereka tidak akan mempengaruhi lingkungan sekitar ketika kedua belah pihak sedang bertempur. Pada saat yang sama, sampai batas tertentu, hal ini juga menetapkan batasan pada area di mana kedua belah pihak akan bertarung. 30 pria parubaya yang dipersiapkan dengan baik juga terbang dan turun ke sisi 30 arena wacana pedang kecil. Ini adalah wasit untuk putaran pertama pertandingan grup kecil. Dan 30 orang ini, semuanya bisa menggunakan teknik Profound Floating, yang berarti bahwa mereka semua adalah ahli Sky Profound Realm. Fakta ini membuat banyak murid yang mengamati langsung ternganga. 30 arena wacana pedang kecil tersebar merata di sekitar arena wacana pedang utama. Bagi para praktisi yang menonton, dari kursi manapun, keadaan di setiap arena wacana pedang kecil dapat terlihat jelas hanya dengan sedikit mengalihkan pandangan mereka. Menyusul kemunculan 30 hakim dan penghalang energi yang dalam, jumlah 60 murid bersinar terang pada saat yang bersamaan. Dengan sangat cepat, 60 pesaing naik ke panggung wacana pedang masing-masing dan pertandingan pertama secara resmi dimulai. Kami sudah memeriksanya. Yun Ce akan berkompetisi di wacana pedang stage 15. Dan nomornya adalah 1505. Beberapa lawan berikutnya telah diberi pengarahan. Dalam keadaan di mana mereka tidak dapat membunuhnya, maka mereka akan menghancurkannya sekuat tenaga untuk memastikan bahwa dia tidak dapat bertahan sampai ronde kedua sebelum dia kehilangan separuh nyawanya. Tidak, sejauh yang kami tahu, dia bahkan mungkin kehilangan beberapa anggota tubuhnya setelah tahap pertama. Ucap Fen Juebi kembali ke tempat duduknya dan berbicara pelan di telinga Fen Juecheng. Fen Juecheng melirik arena wacana pedang nomor 15 dan mengangguk pelan. Yun Ce secara kebetulan duduk sangat dekat dengan arena wacana pedang ke-15. Pertandingan pertamanya diatur menjadi pertandingan kelima, jadi dia tidak langsung berpindah ke samping arena wacana pedang ke-15. Sebaliknya, dia duduk di kursinya dan diam-diam mengamati pertempuran di sekitarnya. Lihat cepat, itu kakak, ucap Xia Yuan tiba-tiba berteriak terkejut dan menunjuk ke arah arena wacana pedang yang ke-9. Seperempat jam berlalu, dan arena wacana pedang ke-9 telah menyelesaikan 3 pertandingan. Selama pertandingan keempat, Xia Qingyue yang sepenuhnya terselubung muncul di arena wacana pedang dan menyebabkan arena wacana pedang ke-9 menjadi pusat perhatian di seluruh arena. Setiap kali seorang murid dari salah satu dari 4 sekte utama muncul, mereka pasti akan menjadi titik fokus. Di seberang Xia Qingyue, seorang pemuda berusia 20 tahun berjalan mendekat. Namun, ekspresinya sangat buruk. Di dalam hatinya, dia mengeluh tentang nasibnya yang pahit. Kekuatannya berada di tingkat keempat dari alam Profound Roh, dan dalam kelompok 9, dia berada di tingkat menengah ke atas, namun dia tidak pernah berharap untuk mendapatkan murid dari Frozen Cloud Asgard sebagai lawan pertamanya. Namun, lawannya hanyalah seorang gadis muda berusia 17 tahun. Dia tidak bisa kehilangan muka dengan mengakui kekalahan, jadi dia hanya bisa menguatkan dirinya dan mengeluarkan pedangnya. Han Yunzi dari klan pedang ilusi meminta peri ini untuk memberikan kepadanya beberapa bimbingan. Saat suaranya jatuh, dia melangkah maju, dan menusukkan pedangnya keluar. Sejak awal, dia sudah menggunakan jurus terkuatnya, pedang 3 kehidupan. Aura pedang yang melonjak menggumpal menjadi 3 bunga pedang,
dan kekuatan masing-masing dari 3 titik semuanya menyerang ke arah Xia Qingyue. Tatapan Xia Qingyue tenang. Kakinya tidak bergerak. Menghadapi aura pedang Han Yunzi, tangan kanannya yang seperti salju bergerak dengan lembut. Angin dingin bertiup kencang dan menusuk wajah Han Yunzi seperti banyak bilah pisau. Aura pedangnya dikalahkan dalam hitungan detik dan seolah-olah seluruh tubuhnya telah terjerumus ke dalam penjara yang membeku. Keempat anggota tubuhnya sangat kaku dan dia dibuat terhenti di sana, tetap dalam posisi memegang pedang dan bergegas ke depan. Apalagi bisa terus mengacungkan pedangnya, dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya sama sekali. Dalam sekejap mata, lapisan es yang indah memanjang dari ujung pedangnya hingga menutupi seluruh tubuhnya. Semua murid sekte yang melihat kekuatan seni awan beku, Frozen Cloud Asgard untuk pertama kalinya semuanya tercengang. Akui, kekalahan, mulut Han Yunzi bergetar saat dia mengeluarkan 3 kata itu. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun ada perbedaan 4 level di antara mereka, dia setidaknya bisa menahan 5 hingga 6 gerakan. Tapi dia tidak berpikir bahwa dia bahkan tidak akan memenuhi kriteria untuk bertemu langsung dengan lawannya. Han Yunzi dari klan pedang ilusi mengaku kalah, Xia Qingyue dari Frozen Cloud Asgard menang. Atas keputusan keras wasit arena wacana pedang ke-9, es di tubuh Han Yunzi menghilang. Tiba-tiba, dia terjatuh dan berlutut di tanah. Setelah menghirup udara dalam jumlah besar, dia menatap Xia Qingyue dengan mata penuh rasa hormat yang tak dapat diatasi sebelum dengan lemah berjalan keluar dari arena wacana pedang. Sangat kuat, kakak perempuan sebenarnya sangat kuat. Ucap Xia Yuanba menatap dengan mata terbelalak dan tidak berkedip sampai Xia Qingyue keluar dari panggung wacana pedang. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan hampa, "Kakak ipar, apakah kamu melihat betapa kuatnya kakak perempuan sebenarnya, bisakah kamu mengalahkan kakak?" "Hehe, tentu saja itu tidak mungkin." Ucap Qin Wuxiang tertawa dan menjawab, "Jika tebakanku tidak salah, kakakmu seharusnya menjadi murid utama yang telah dipelihara oleh Frozen Cloud Asgard beberapa tahun terakhir ini. Orang seperti ini yang dimanjakan, jelas bukan seseorang yang bisa ditandingi oleh Istana Blue Wind kita." Yun Ce hanya menonton kompetisi dengan tenang tanpa berbicara. Kali ini, seruan nyaring wasit terdengar dari arena wacana pedang nomor 15. Grup 15, pertandingan kelima, Yun Ce, keluarga kekaisaran Blue Wind, versus Fu Yanji, dari fraksi awan Giok Selatan. Begitu nama Yun Ce terdengar, reaksi Chang Yue lebih cepat daripada reaksi Yun Ce. Dia segera meraih tangan Yun Ce. Kemudian dia berbicara dengan gugup dan bersemangat, "Adik Yun, giliranmu. Kakak ipar, semoga berhasil. Hajar semua lawanmu dan tunjukkan pada orang-orang yang mengejek kita siapa bosnya." Ucap Xia Yuanba dengan tangan terkepal. "Aku akan segera kembali." Ucap Yun Ce dengan santai mengatakan itu tanpa berpikir panjang sambil meninggalkan tempat duduknya dan berjalan ke arena wacana pedang. Dan arena wacana pedang ke-15 tiba-tiba menjadi titik fokus. "Cepat, lihat, bocah dari keluarga kekaisaran Blue Wind. Sudah bangun. Hahaha, Fu Yanji benar-benar beruntung bisa melawan orang ini di pertandingan pertama. Mengapa saya tidak seberuntung itu? Saya rasa saya ingat bahwa Fu Yanji berada di alam profound roh tingkat kedua. Menurutku dia akan mengalahkannya dalam 3 gerakan, hahaha. Mengapa saya tidak ditempatkan di kelompok ke-15? Karena meski aku kalah dalam 11 pertandingan lainnya, setidaknya aku bisa dengan senang hati menindas bocah dari keluarga kekaisaran Blue Wind ini." Lingkungan sekitar segera bergema dengan suara tawa. Yun Ce tidak menanggapi suara-suara di sekitarnya saat itu memenuhi telinganya. Dia diam-diam melihat lawan di depannya. Lawan pertamanya memiliki bahu lebar dan pinggang bulat, serta tubuh kokoh. Sebuah parang besar sepanjang 8 kaki dipegang di tangannya. Namun, semua ini bukanlah hal yang menjadi perhatian Yun Ce. Apa yang Yun Ce perhatikan adalah cibiran kecil di sudut mulut orang ini, serta kekejaman yang tak henti-hentinya berkedip di matanya. Alis Yun Ce sedikit turun dan sudut mulutnya melengkung menjadi cibiran yang sangat ringan. Pertandingan mulai. Saat suara wasit memudar, pedang besar milik Fu Yanji diayunkan dengan ganas, membawa hembusan angin menderu bersamanya. Dia memandang Yun Ce, dan di tengah cibirannya, dia berkata dengan suara yang sangat pelan, "Yun Ce, anggap saja ini adalah sebuah kemalangan bagimu untuk bertemu denganku.
Dengan patuh berbaringlah di tanah untukku. Di tengah cibirannya, Fu Yanji tidak menunggu Yun Ce mengeluarkan senjatanya dan bergegas maju dengan langkah cepat. Tubuhnya kuat dan besar, dan bilah di tangannya juga cukup besar, namun kecepatannya tidak lambat sedikitpun. Dengan teriakan pelan, dia mengangkat pedang besar itu, dan menebas ke arah lengan kiri Yun Ce sambil menggunakan energi yang sangat besar. Di area tempat duduk klan surga terbakar, Fen Juebi berkata sambil tertawa terbahak-bahak, "Kakak, tunggu saja dan tonton pertunjukannya." Orang ini sudah mendapat informasi khusus. Dia tidak akan memberikan kesempatan kepada Yun Ce untuk menyerah, dan akan memotong salah satu lengannya secepat mungkin, dan kemudian memberinya irisan di wajahnya sepanjang jalan. "Sangat bagus," ucap Fen Juecheng, mulutnya bergerak-gerak dan dia tertawa dingin. Bila angin yang datang ke arahnya sangat ganas, tanpa sedikit pun niat untuk menahannya. Yun Ce sedikit menggeser tubuhnya ke samping dan menghindari serangan pedang, namun pedang Fu Yanji kemudian menyapu ke atas pada saat berikutnya. Arah sapuannya, jelas merupakan wajah Yun Ce. Tatapan Yun Ce terfokus. Kemudian, dia menjadi sangat marah. "Aku bisa memaafkan patah lenganku, dan aku bahkan bisa menanggung kehilangan separuh hidupku, tapi bajingan ini sebenarnya ingin merusak wajahku. Hal ini tidak dapat ditoleransi dan dimaafkan dengan cara apapun." Secercah cahaya ganas melintas di mata Yun Ce. Dia menurunkan tubuhnya ke bawah, menghindari serangan pedang ini. Bukannya mundur, dia malah maju. Dia tiba-tiba berlari ke depan seperti sambaran petir, dan sikunya dengan keras menghantam daerah perut Fu Yanji. "Sial, orang ini ingin mati. Apakah anak ini gila?" Fu Yanji bahkan tidak perlu membuka matanya. Hanya dengan ayunan yang nyaman di jalan ke bawah, dia bisa langsung mengakhiri hidupnya di sana. Dia benar-benar masih muda. Tidak hanya kekuatannya yang rendah, tapi pengalaman bertempur juga sangat tidak bermutu dan kurang. Namun, adegan berikutnya membuat semua orang membeku saat itu juga. Yun Ce dengan paksa maju dan menyerang perut Fu Yanji, namun pedang Fu Yanji yang tergantung di atasnya tidak dengan mudah diayunkan ke bawah, tapi membeku di sana. Setelah Yun Ce meluruskan postur tubuhnya dan mundur 2 langkah. Lengannya masih belum terjatuh. Bilah di tangan Fu Yanji jatuh ke tanah. Suara serak keluar dari mulutnya. Mata Fu Yanji menatap lebar dan melotot dengan cara yang sangat berlebihan seolah-olah hampir melompat keluar dari rongganya. Dia perlahan-lahan berlutut di tanah, memegangi perutnya dengan kedua tangan kesakitan, dan meringkuk di sana seperti bayi udang. Seluruh tubuhnya gemetar, dan keringat dingin di kepalanya mengucur seperti hujan badai. Darah segar di mulutnya bercampur busa putih dan mengalir keluar bersamaan. Meskipun pukulan siku Yun Ce sebelumnya tidak membuatnya mundur bahkan setengah langkah, energi sombong telah menyebar ke aliran yang tak terhitung jumlahnya dan dengan keras memasuki tubuhnya, membuatnya kehilangan kemampuannya untuk bertarung dalam sekejap di tengah rasa sakit yang luar biasa. Jika bukan karena ini arenanya, dan Yun Ce tidak ingin ada kemungkinan didiskualifikasi karena ini, hanya berdasarkan niat Fu Yanji untuk merusak wajahnya saja, dia pasti sudah melumpuhkannya sepenuhnya. Yun Ce menatap Fu Yanji di samping kakinya yang sangat menderita, dan dengan dingin berbicara dengan suara mendung, "Tidak ada keluhan dan dendam sebelumnya antara kamu dan aku, dan kamu tidak punya alasan untuk menyakitiku dengan kejam, sepertinya kamu dimanfaatkan oleh seseorang seperti boneka. Saya belum bisa menebak siapa yang memanfaatkan Anda, tapi saya yakin saya akan segera mengetahuinya. Kembalilah dan beritahu orang itu bahwa saya telah menerima provokasinya. Namun saya khawatir, konsekuensinya akan terlalu berat untuk dia tanggung." Fu Yanji masih meringkuk di lantai dan bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Fu Yanji turun selama 10 napas. Yun Ce dari keluarga kekaisaran Blue Wind menang. Yun Ce dengan santai berjalan dari arena wacana pedang, sementara Fu Yanji masih meringkuk di sana, tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Baru setelah sekian lama berlalu, barulah 2 anggota klan lainnya naik dan menyeretnya ke bawah dengan wajah memerah. Para murid sekte yang awalnya mengharapkan untuk melihat pertunjukan sepihak langsung menjadi mata terbelalak dan ternganga saat mereka melihat wajah satu sama lain. Apa yang sedang terjadi? Fu Yanji benar-benar kalah. Seharusnya serangan Yun Ce yang baru saja terjadi mengenai gerbang energi dantian Fu Yanji, dan membuat Fu Yanji kehilangan seluruh kekuatannya dalam sekejap, seharusnya seperti itu bukan? Sepertinya hanya itu satu-satunya cara untuk menjelaskannya.
Tapi Fu Yanji ini benar-benar kalah di bawah tangan seseorang dari alam profound sejati, itu terlalu memalukan. Kecepatan berjalan Yun Ce sangat lambat. Dia menyipitkan matanya setengah dan memusatkan fokusnya, mengamati kehadiran di sekitarnya tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Tidak lama kemudian, dia merasakan sedikit niat membunuh datang ke arahnya. Petunjuk niat membunuh ini sangat tidak signifikan, namun, Yun Ce benar-benar terlalu familiar dan sensitif terhadap hal yang disebut niat membunuh. Dia menoleh dalam sekejap, tatapannya bertemu dengan pemilik niat membunuh yang dipancarkan. Sesaat setelahnya, dia menarik kembali pandangannya, dan kembali ke area tempat duduk. Fen Juecheng, hehe, jadi itu dia, gumam Yun Ce dengan dingin tersenyum, memikirkan tentang apa yang terjadi tadi malam dalam pergaulan, dan langsung memahami segalanya. Hanya dalam sekejap pandangan mereka bertemu, dan karena mustahil bagi Fen Juecheng untuk memiliki perasaan tajam yang menakutkan seperti yang dimiliki Yun Ce, dia secara alami tidak menyadari bahwa Yun Ce telah mengetahui tentang dia yang secara diam-diam menarik perhatiannya. Hasil dari pertempuran ini menyebabkan kulit Fen Juecheng menjadi gelap sekali lagi. Sepertinya, kita telah meremehkan Yun Ce ini. Fen Juebi mencibir, tidak peduli apapun, dia hanya seorang di alam profound sejati yang menggelikan. Jelas sekali Fu Yanji kalah karena terlalu meremehkan musuh dan terlalu sial. Jika tidak terjadi apa-apa di luar dugaan, lawan Yun Ce di babak berikutnya, secara kebetulan adalah saudara kembar Fu Yanji. Kekuatannya bahkan satu peringkat lebih tinggi dari Fu Yanji, dan pastinya tidak akan membiarkan Yun Ce mendapat keberuntungan lagi. Pertandingan babak pertama penyisihan grup berjalan seperti api yang berkobar. Seperti yang dikatakan Chang Yue, laju pertandingan penyisihan grup sangat cepat. Hanya 3 jam telah berlalu, dan jumlah rata-rata pertandingan yang berlangsung di setiap arena wacana pedang telah melampaui 30. Pertandingan ke-35 grup 15, Yun Ce dari keluarga Kekaisaran Blue Wind, versus Fu Yinji dari fraksi Awan Giok Selatan. Pertandingan kedua Yun Ce akan segera dimulai, namun lawan dari pertandingan ini membuatnya menatap kosong sebentar. Bagaimana bisa secara kebetulan menjadi fraksi Awan Giok Selatan lagi? Dan nama ini juga terdengar cukup familiar. Pikir Yun Ce berjalan ke arena wacana pedang, dan menatap lawan di depannya sambil merasa sangat terdiam. Dia juga memiliki bahu lebar dan pinggang bundar serta tubuh yang kokoh. Selain pakaiannya yang berbeda, dia tampak seperti Fu Yanji yang dikejutkan olehnya sebelumnya. Bahkan senjata mereka pun sama, sebuah parang yang sangat besar. Aku adalah Fu Yinji. Kamu benar-benar berani melukai adik kembarku tadi, aku akan menghancurkanmu. Ucap Fu Yinji mengangkat parang besar dan meraung marah. Matanya yang tidak terlalu besar dipenuhi dengan niat yang ganas dan jahat. Tatapan Yun Ce dengan acuh tak acuh menyapu sekeliling. Cibiran jahat Fen Juecheng, wajah dan mulut yang mengejek dari para murid sektoral yang menganggap mereka hot seat, serta tatapan menghina dan jahat dari Fu Yinji di hadapannya, dia menerima semuanya di bawah kelopak matanya. Sudut mulutnya bergerak-gerak, dan Yun Ce mulai sedikit tersenyum dingin. Haha, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Yun Ce, adalah kesemak lembut yang bisa dibentuk dan dimainkan sesukamu? Hanya dengan kalian semua, kamu pikir kamu layak menghakimiku dengan sikap menghina. Dan layak mengejekku. Pertandingan dimulai. Aku akan menghancurkanmu. Tepat setelah suara wasit memudar, Feng Yinji mengangkat pedang besar itu dan bergegas menuju Yun Ce sambil meraung keras. Dari sudut pandang orang luar, kemarahan Feng Yinji adalah hal yang normal karena Yun Ce membuat Fu Yanji kehilangan banyak muka, dan bahkan membuatnya terluka parah. Namun, Yun Ce sangat jelas tentang alasan di balik kemarahannya. Hanya denganmu, ucap Yun Ce tertawa dengan jijik. Di tengah teriakan kaget banyak orang, dia dengan tangan kosong menyapa pedang besar Fu Yinji, dan lengannya langsung menghantam bagian belakang pedang itu. Bersamaan dengan suara pecah yang sangat menusuk telinga, pedang besar yang diisi Fu Yinji dengan energi dalam yang melimpah langsung hancur menjadi beberapa bagian. Sebelum Fu Yinji sempat berteriak kaget, kaki kanan Yun Ce sudah terbang dan menendang dadanya. Dengan suara ledakan, pertahanan energi mendalam Fu Yinji langsung ditembus seperti selembar kertas bekas, dan 6 tulang rusuknya patah karena suara tersebut. Tubuhnya yang kokoh terbang mundur sejauh beberapa puluh meter seperti bola meriam, dan dengan keras menghantam penghalang energi dalam di belakangnya,
tabrakan itu bahkan membuat seluruh penghalang energi yang dalam sedikit bergetar. Tubuh Fu Yingji meluncur ke bawah di sepanjang penghalang energi yang dalam, dan merosot ke tanah. Dia sudah kehilangan kesadaran, mematahkan pedang dengan tangan kosong, dan mengalahkan lawan dalam satu serangan. Semuanya terjadi dalam sekejap. Setiap orang yang menonton tempat ini kehilangan suara, dan bahkan wasit tidak dapat bereaksi tepat waktu. Huff. Yun Ce mendengus dingin acuh tak acuh. Tanpa melirik Fu Yingji lagi, dia tanpa ekspresi berjalan keluar dari arena wacana pedang. Seolah terbangun dari mimpi, baru saja wasit buru-buru mengumumkan, Yun Ce keluarga Kekaisaran Blue Wind, menang. Mereka yang mengejeknya, mencemoohnya, dan mengomentarinya, pada saat itu juga, mereka semua tercengang. Bahkan ekspresi Fen Juebi dan Fen Juecheng menegang sejenak. Apakah dia benar-benar berada di alam profound sejati? Masalah mungkin terjadi dengan batu penilai yang sangat besar. Baik Fu Yanji dan Fu Yingji langsung dikalahkan. Salah satunya berada di alam profound roh tingkat kedua, sementara yang lainnya berada di alam profound roh tingkat ketiga. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa menjadi seseorang yang hanya memiliki kekuatan di alam profound sejati? Yun Ce menyelesaikan putaran keduanya dengan bersih. Awalnya, ia berencana untuk mencoba untuk tidak tampil mencolok di pertandingan grup, agar tidak menjadi pusat perhatian. Namun, dia tidak menyangka, saat turnamen dimulai, sebenarnya akan ada orang yang bersiap untuk berkomplot melawannya, dan itu bahkan merupakan plot dari klan surga terbakar. Karena itu masalahnya, dia tidak perlu menahan diri. Sejak dimulainya turnamen pemeringkatan secara resmi, Yun Ce menerima perhatian yang sangat tinggi. Setelah 2 kemenangan instan berturut-turut, tingkat perhatian yang diterimanya melonjak secara vertikal. Namun perhatian yang pertama bersifat cemoohan, sedangkan perhatian yang kedua bersifat keheranan dan ketidakpercayaan. Saat pertarungan ketiga Yun Ce dimulai, tidak ada lagi cemoohan dari sekitar, dan jumlah orang yang menyaksikan pertarungan tersebut sekali lagi meningkat secara eksplosif. Kali ini, lawannya memiliki kekuatan pada tingkat ketiga dari alam profound roh. Namun, lawannya tidak lagi bersikap seolah-olah dia sudah meraih kemenangan, sebaliknya, dia lebih berhati-hati, dan hanya setelah menyelidiki beberapa kali, dia mulai mengayunkan senjatanya dan menggunakan energinya untuk menyerang Yun Ce. Mengenai serangannya, Yun Ce bahkan tidak repot-repot melihatnya. Meluruskan lengan kanannya, seperti mencabut jerami, tinjunya langsung menembus siluet pedang berat dan pertahanan energi milik lawan, secara akurat mengenai dada bagian atas, menyebabkan dia terjatuh di udara puluhan kali. Ketika dia mendarat di tanah, dia sudah dalam keadaan linglung, dan pedang panjang di tangannya telah terbang entah kemana. Terima kasih, karena bersikap lunak padaku. Saya mengakui kekalahan saya. Lawannya berdiri dengan gemetar dan berseru, dia memberi hormat pada Yun Ce, lalu meninggalkan panggung. Yun Ce dari keluarga Kekaisaran Blue Wind menang. Pertarungan ketiga adalah kemenangan instan lainnya. Kali ini, setiap mata yang tertuju pada Yun Ce, tidak lagi menunjukkan sedikit pun cemoohan, yang ada hanyalah keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam. Mungkin karena keberuntungan, kelompok Yun Ce tidak memiliki praktisi yang kuat. Dalam satu hari, Yun Ce bertarung sebanyak 5 pertandingan, dan setiap pertandingan merupakan kemenangan mudah. Dan setelah setiap kemenangan, namanya terukir lebih dalam di hati setiap orang. Matahari sudah mulai terbenam, dan dengan demikian, tirai pertandingan ditutup pada hari pertama. Lebih dari 2.000 pertandingan telah dijalani di 30 arena. Dalam banyak pertandingan ini, pasti akan ada beberapa pertandingan yang spektakuler dan menegangkan. Namun, setelah hari pertama turnamen berakhir, topik terpanas yang diangkat bukanlah tentang salah satu pertandingan tersebut, namun tentang kuda hitam yang tak terduga. Itu adalah Yun Ce. Haha, kakak ipar, kamu tidak tahu betapa spektakulernya ekspresi orang-orang itu. Ketika aku melihat mereka, mata mereka tampak seperti akan jatuh ke tanah. Hehe, aku baru tahu, saat kakak ipar menunjukkan tangannya, kamu pasti akan membuat mereka ketakutan. Ucap Xia Yuanba berkata dengan gembira. Saya sudah melihat informasi peserta kelompok ke-15. Pada dasarnya tidak ada praktisi yang kuat di dalam, paling tidak ada satupun murid dari 4 sekte besar. Saya hanya bisa mengatakan bahwa keberuntungan Kaita cukup bagus. Kata Qin Wuxiang dengan tenang.
Karena itulah Yun Che, jangan berpuas diri setelah meraih kemenangan mudah hari ini. Lawan yang Anda hadapi hari ini, semuanya memiliki kekuatan di spektrum paling bawah, tidak satupun dari mereka memiliki kualifikasi untuk masuk ke 700 tempat teratas. Saya mengerti, ucap Yun Che mengangguk. Pada saat ini, di depan mereka, 5 sosok berpakaian putih seperti peri yang mengalir dengan roh es perlahan berjalan mendekat. Dengan sekali pandang, sepertinya 5 dewi telah turun dari awan, membuat orang sedikit merasa seolah-olah mereka telah tiba di alam abadi. Melihat mereka, Yun Che sedikit terkejut, dan tanpa sadar dia berhenti berjalan. Ah, itu kakak, kak, ucap Xia Yuanba berteriak kegirangan, dan dengan ringan berlari ke arah Xia Qingyue, seolah-olah dia tidak memperhatikan gadis-gadis lain dari Frozen Cloud Asgard di sekitarnya. Yuanba, gumam Xia Qingyue, mata indahnya menunjukkan sedikit keheranan. Dia menghentikan langkahnya, dan sangat terkejut bertemu Xia Yuanba di sini. Dia berkata dengan suara lembut, "Mengapa kamu di sini?" Sosok raksasa Xia Yuanba berhenti di depan Xia Qingyue, dan ekspresinya dipenuhi kegembiraan. Kakak ipar dan aku tidak lagi berada di kota awan terapung. Kami pertama kali tiba di kota bulan baru, dan kemudian, 8 bulan lalu, kami pergi ke istana Blue Wind bersama. Kali ini, aku menemani kakak ipar dalam keikutsertaannya di turnamen pemeringkatan, dan aku baru tahu aku akan bertemu kakak. Kak, kamu menjadi sangat kuat sekarang, aku telah melihat semua pertandinganmu. Jika ayah mengetahui bahwa kamu telah menjadi begitu luar biasa sekarang, dia pasti akan sangat bahagia. Kak, apakah kamu baik-baik saja di sana? Apakah ada yang menindasmu? Kapan kamu kembali ke rumah? Ucap Xia Yuanba dengan bersemangat menuangkan banyak kata ke Xia Qingyue. Ketika dia mengatakan kata, kakak ipar, Sui Wushuang dan Wu Suexin, yang berada di samping Xia Qingyue, melirik ke samping pada saat yang sama, memperlihatkan tatapan aneh yang serupa. Mata Xia Qingyue berkedip, dan memandang ke arah Yun Che, yang berada di depannya. Yuanba, mungkinkah dia menjadi? Xia Yuanba menatap Yun Che sekilas, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke arah Xia Qingyue. Dia menggaruk kepalanya, dan berkata dengan mata melebar. Dia kakak ipar, ini baru 1,5 tahun, dan kakak tidak lagi mengenalinya. Aneh, padahal penampilan kakak ipar tidak banyak berubah dalam 2 tahun ini. Xia Qingyue terdiam. Chu Yueli juga dengan jelas mendengar kata-kata Xia Yuanba. Dia mengalihkan pandangannya, dan menatap Yun Che dengan sedikit heran. Kamu adalah Xiao Che yang menikah dengan Qingyue di kota awan terapung. Ah! Sui Wushuang dan Wu Suexin berseru tak terkendali pada saat yang sama, dan mereka menatap Yun Che dengan mata indah mereka yang melebar. Hanya Chu Yue-chan, meskipun dia juga berhenti berjalan, yang memiliki ekspresi dingin. Dia hanya menatap lurus ke kejauhan, seolah-olah dia adalah orang luar dari alam fana. Yun Che maju selangkah dan berkata dengan hormat, Yun Che, murid istana Blue Wind, senang bertemu dengan peri Frozen Cloud Asgard. Saat itu di kota awan terapung, murid ini memang memiliki nama Xiao Che, tapi saat ini, murid ini sekarang bernama Yun Che. Tatapannya beralih ke Xia Qingyue, dan tersenyum tipis. Qingyue, sudah lama tidak bertemu. Xia Qingyue sedikit mengangguk sebagai tanggapan, dengan postur yang ringan dan elegan. Mendengar konfirmasi dari Yun Che sendiri, mata Chu Yueli berada dalam kekacauan, dan ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan. Saat itu, ketika Xiao Che diusir dari klan Xiao, dia secara pribadi menyaksikan keseluruhan pemandangan dari langit di atas. Xiao Che, pada saat itu, masih mempunyai pembuluh darah yang telah lumpuh sejak ia dilahirkan. Ketika dia sudah dewasa, kelumpuhan itu telah tertanam kuat di dalam dirinya sehingga pada dasarnya mustahil untuk memulihkannya. Selain itu, bahkan jika dia benar-benar menemukan keajaiban surgawi keesokan harinya dan pembuluh darahnya pulih, itu baru 18 bulan. Ketika pembuluh darahnya pulih, dia harus berlatih dari awal. Dengan kata lain, waktu yang dibutuhkan Yun Che untuk berlatih dari 0 hingga tingkat ke-10 dari alam profound sejati, hanya 18 bulan. Bahkan sebagai salah satu dari 7 peri awan beku, ini adalah kebenaran yang tidak dapat dia percayai dan terima sepenuhnya.